Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini aku akan berbagi tempat wisata yang pernah aku kunjungi beberapa tahun lalu ya. Ini tepatnya ada di Baturaden, namanya Bayan Village. Nah ini tuh posisinya tuh masih di daerah Jawa Tengah ya teman-teman, di Kabupaten Banyumas. Dan dia itu di dalam perbukitan seperti ini. Tempatnya dingin dan juga asri. Nah dari pertama kita masuk, kita akan dikelilingin oleh pohon-pohon dan hutan-hutan yang rindang banget, juga adem banget. Kebetulan kita sampai kesininya itu agak siang menjelang sore gitu ya teman-teman. Dan karena ini bulan Desember, jadi masih sering hujan, dan saat ini pun hujan nih teman-teman. Jadi homestay-nya kayak gini ya. Ini posisinya itu di Ketengger ya teman-teman, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Nah ini villa yang kita tempatin seperti ini, terdiri dari 3 kamar dan 2 lantai. Jadi lantai pertama ini ada 2 kamar, dan lantai yang kedua itu langsung kamar aja, jadi kayak lantai mezanin gitu ya. Nah dari jendelanya ini kita udah langsung disuguhkan oleh pemandangan yang indah banget. Nih lihat nih kamarnya. Tapi di sini tidak ada AC ya teman-teman. Jadi memang benar-benar ini back to nature banget. Dan memang tempatnya itu adem banget dan nyaman banget tentu aja. Nah ini kamar yang pertama ya, seperti ini posisinya, dan temboknya itu masih kayu ya teman-teman, jadi kayak rumah panggung gitu ya. Pokoknya seru banget, back to nature banget kayak gini. Lalu di sini ada ruang tamu, tempat tadi kita masuk. Nah di sisi ruang tamu ini ada WC, jadi WC-nya ada di pojok kanan dan kiri. Dan bentuknya juga back to nature kayak gini, dari batu-batu expose kayak gini. Ada pemanasnya tentu aja, biar kita nggak kedinginan pas mandi. Tapi pelayanan atau fasilitasnya itu ya standar juga ya teman-teman. Jadi emang ini nih konsepnya itu kayak homestay lah gitu ya. Jadi nggak terlalu kayak hotel gitu, jadi kayak homestay aja gitu ya. Nah seperti ini, dia ada tempat mandi khususnya, lalu juga ada tempat buat kita klosetnya juga gitu ya. Nah ini ruang tamu yang tadi kita masuk, seperti ini aja tempatnya. Ini buat naro-naro barang ya. Lalu di sisi sana ada meja yang ada di pojok, supaya mungkin mau makan itu juga bisa kita makan di sisi sini nih teman-teman. Nih ada satu meja makan dan beberapa kursi ya teman-teman. Ini bisa dipakai buat meja makan. Nah ini adalah WC yang kedua ya. Ini di pojok sebelah satu sisinya lagi nih, sama juga kayak di sana. Jadi ada dipisahkan antara ruang untuk mandi dan juga untuk buang air besar dan buang air kecil. Nah ini adalah pemandangan untuk menuju kamar kedua. Nah ini kamar keduanya ya teman-teman. Modelnya hampir sama kayak kamar pertama, dan kasurnya ada single bed 2 ya, kiri dan kanan seperti itu. Nah pemandangannya juga indah banget nih teman-teman. Jadi dari jendelanya tuh sisinya ngehook itu bisa melihat ke villa-villa yang lain, dan juga bisa melihat ke curugnya atau ke air terjunnya gitu ya. Nah ini kita udah disediakan juga beberapa minuman kayak teh kopi, dan juga ada minuman aqua gitu, supaya kita bisa nyantai-nyantai di sini sambil ngopi dan ngeteh. Lalu kita akan ke lantai 2. Saya akan kasih lihat teman-teman lantai 2-nya kayak apa sih, pasti penasaran kan? Nah ini anak aku udah explore banget sampai ke atas-atas nih kayak gini. Dia udah seneng banget dan dia mau tidur di atas katanya nih. Nah kita akan naik ke atas. Saya akan kasih lihat teman-teman penampakan dari kamar di atas tuh kayak apa. Kata Dodo atau anak aku tuh, enak mah di atas, adem gitu. Nah tapi tangganya ini agak curam ya, jadi kalau kalian bawa orang tua, mending orang tuanya di bawah aja gitu ya. Nah di atasnya tuh kayak gini nih, tarang, tuh udah disediakan kasur di lantai seperti ini. Ada sekitar 3 kasur sampai 4 kasur juga bisa ya teman-teman, kalau kalian bawa orang lebih dari 4 orang gitu ya. Tapi kalau anak-anak sih nyaman banget ya di sini, karena dingin teman-teman, jadi nggak perlu AC juga udah dingin. Nah dari lantai mezanin ini yang di atas, kita tuh bisa melihat ke seluruh village-nya atau ke seluruh daerah air terjunnya ya, dan juga pemandangan alam yang seindah ini
ya. Jadi buat kalian yang pengen healing tipis-tipis, bolehlah kesini ya, gitu. Nah, kayak gini bentuk kamarnya. Ini pemandangan dari jendelanya, ya. Tuh anak-anak udah seneng banget, udah loncat-loncat sana sini ya. Nah teman-teman, ini adalah beberapa foto yang aku ambil waktu sebelum menjelang malam. Ini adalah foto penampakan dari luarnya. Lalu aku dan suami juga sama mertua foto-foto dulu, iseng aja. Lalu juga ini adalah tempat kafe dimana kita kalau mau makan juga kita akan ke sini ya. Nah di samping kafe itu ada kolam berenang dan juga ada air terjun yang cantik banget. Nah ini adalah kolamnya atau sungai yang lain ya. Nah ini jalanan menuju ke dalam villa ini. Nah bagus kan? Nah tibalah saatnya kita mencari makanan ya teman-teman. Karena ini udah menjelang malam, kita harus siap-siap untuk isi perut nih. Nah ini dari villanya itu bisa ada akses turun ke kafenya seperti ini atau restorannya. Nah restorannya itu terdiri dari beberapa spot ya teman-teman. Jadi ini spot yang pertama di sini. Bisa juga kita melewati jembatan itu ke area cafe. Ini aku pakai payung karena lagi hujan nih teman-teman, supaya nggak kehujanan gitu ya. Dan jembatan ini juga udah sediain kayak karet-karet gitu supaya jadi nggak berasa licin kalau pas kita lewat ya teman-teman. Nah ini suasana sore menjelang malamnya. Di sebelah kiri situ juga ada villa-villa yang baru dibangun nih. Nah teman-teman, untuk sebelah kiri situ kalau kalian lihat itu juga ada tempat makan yang duduk-duduk di samping sungai gitu ya teman-teman. Nah ini ada villa-villa yang baru yang belum jadi ya. Ini ada sungai air terjun yang cakep banget. Nah seperti ini, itu cakep banget. Yang aku bilang tadi itu ini adalah air terjun dan sungai, ada jembatan juga di ujung sana. Lalu di sini adalah kafenya teman-teman. Kafenya itu ada 2 lantai ya, lantai bawah dan lantai atas. Nah untuk sementara ini lantai atas tidak digunain nih teman-teman. Jadi ini hanya di bawah aja. Nah di sini kalian bisa pesan makanan, juga bisa pesan kopi atau minuman ya. Nah ini ada jembatan satu lagi, akses menuju kolam berenang dan ke tempat parkir ya. Kalau parkir yang umum itu di sebelah kanan teman-teman. Sedangkan karena kita ambilnya homestay yang agak besar, jadi kita punya tempat parkir sendiri. Nah di sini itu tanamannya banyak banget dan bagus-bagus dan juga subur-subur tuh kayak gitu tuh kalau teman-teman lihat. Hanya tanam di pot aja, pertumbuhannya itu sangat bagus banget ya. Nah villa kita tuh di atas yang tulisan Bayan Village itu tuh teman-teman. Jadi memang kita punya akses sendiri untuk parkirnya. Jadi nggak menggunakan parkir yang di depan ini ya. Nanti kalau mama ingat jalan pulang ya. Ya. Ya, mau minum harus bikin dulu ya. Oke, boy. Oke, boy. Oke, go. Ya, masukin pelan-pelan. Ye, cemplung. Wow. Ini namanya apa, Cek? Ini buka konfeti. Konfeti artisan. Oh iya, mana tuh? Konfeti. Ih, mama nggak kelihatan loh. Konfeti. Oke. Tunggu Cek, mama foto dulu ya. Nah teman-teman, ini adalah beberapa makanan yang kita pesan. Papa ada pesan fish and chips gitu. Lalu Annabelle pesan spaghetti bolognese. Si Dodo lagi pesan ini burger chicken. Dan aku pesannya spaghetti aglio olio ya. Nah ini Dodo lagi makan, katanya enak ya. Cuma burgernya ini agak gede ya teman-teman. Jadi kalau buat anak-anak tuh cukup banget ya. Untuk spaghetti bolognese-nya rasanya standar. Kalau aglio olio-nya enak karena ada sedikit pedes-pedesnya, enak banget. Lalu untuk fish and chips-nya juga enak ya teman-teman. Dan selain enak, ini porsinya juga lumayan besar ya. Kalau untuk sendirian itu kenyang gitu ya. Tapi untuk di sini tehnya itu yang unik ya teman-teman, yang kayak tadi anak aku bikin itu ya. Nah ini papa lagi makan fish stick gitu ya. Kena. Aduh, kenapa? 1, 2, 3, 4, Oh, gitu ya? 100. 100% enak ya.
Nah teman-teman, ini beberapa foto lagi yang aku ambil, dan nextnya aku akan kasih tahu teman-teman bagaimana pagi harinya ya. Nah teman-teman, foto malamnya aja cakep banget ya, dan tentu aja sepanjang hari tuh suara air mengalir terus dari sungai dan air terjunnya. Back to nature banget deh. Nah ini ada video singkat, aku videoin suasana malam di villa ini atau di rumah homestay ini ya. Ini bagian kafenya seperti ini. Ini berisiknya itu karena lagi hujan juga ya teman-teman. Lalu di sini juga ada air yang terjun juga suaranya. Lalu di sini kita punya homestay di atas yang tulisan Bayan Village itu. Dan di bawah jembatan ini tuh ada air dari sungai yang cukup kencang banget tuh arusnya. Jadi suaranya tuh bener-bener healing banget gitu ya. Nah suasana malamnya kayak gini nih teman-teman, dan pastinya ini dingin banget ya, lumayan banget. Kalau kalian berdiri di sini lama-lama kayaknya harus pakai jaket juga ya, karena lumayan dingin banget ya. Nah kayak gini suasananya. Selamat pagi. Nah ini adalah pemandangan di pagi hari teman-teman, karena aku bangunnya agak telat. Lihat tuh di situ udah banyak banget pengunjung yang mau mandi di air terjun yang itu. Nah dari villa kita ke air terjun itu punya akses khusus ya, tapi tentu aja berbayar juga nih teman-teman. Jadi untuk satu orang itu kita berbayar Rp10.000. Nah 10.000 itu selain kita bisa ke jembatan yang merah tadi, kita juga bisa berjalan ke atas seperti ini, kayak ke villa-villa yang lain di kompleks sebelah gitu ya. Sambil olahraga naik tangga gini juga seru ya, karena udaranya tuh nggak panas, dingin malahan ya. Dan anak-anak juga have fun banget ya, jadi jalannya menanjak gini nih teman-teman. Nah suara bising tadi tuh suara airnya teman-teman ya, dan aku amazing sama tanaman-tanaman di sini. Mereka bisa tumbuh dengan subur, padahal tempatnya itu cuman kayak ngasal aja gitu ya. Subur banget deh, dan cantik-cantik banget tanamannya. Nah ini kita bisa jalan ke sana juga ya teman-teman, tapi kita nggak ke sana karena kayaknya medannya agak lebih gimana gitu ya. Jadi itu udah di pojoknya juga, dan di situ kita lihat pemandangan air sungai dengan batu-batu sungai yang keren banget. Jadi airnya tuh bener-bener alami, air terjun dari ujung sana mengalir sampai ke bawah gitu, keren deh. Nah ini aku explore lagi. Kalau dari villanya kita itu turun ke bawah ya, dari restoran itu ada persimpangan kanan dan kiri. Nah kalau ke kanan ini juga ada tempat-tempat duduk lagi untuk bersantai nih teman-teman. Jadi buat yang villa-villanya di bawah, mereka bersantainya tuh di depan villanya mereka sendiri ya teman-teman. Kalau kita bersantainya itu kita harus turun ke restorannya atau ke kafenya seperti itu ya. Nah ini biasanya ada akses untuk ke air terjun atau air sungai di bawah itu. Tapi karena ini lagi hujan, cuacanya lagi ekstrim, lalu juga arusnya lagi kencang, jadi pintu ini tuh ditutup, nggak boleh dibuat main air di sini dulu untuk sementara ya. Nah karena ini masih pagi, jadi benar-benar masih sepi ya, masih kosong gini, jadi kita bisa explore lebih banyak tempat-tempat santai di Bayan Village ini ya. Nah video kali ini mungkin agak lebih panjang karena nanti aku akan share juga di Batu Raden, aku akan ke hutan pinus juga nih teman-teman. Jadi stay tune terus ya. Tuh dilihat teman-teman, cakep banget. Kalau dari villa yang di bawah ini lihatnya ke arah sungainya seperti ini teman-teman, yang pasti suara airnya itu selalu nonstop. Nah di depan itu ada saung-saung lagi juga untuk bisa ngafe dan juga makan di situ ya. Nah pokoknya tempat untuk nongkrongnya banyak banget teman-teman. Nah kalau turun dari atas ke bawah dari sisi yang sebelah kiri itu penampakannya sama waktu kayak tadi malam saya udah kasih teman-teman lihat ya, udah videoin juga yang ada jembatannya menuju ke kafe dan juga menuju ke parkiran sebelah sana. Di sini dekorasinya unik banget, tradisional banget, furniture dan lampu-lampunya juga bener-bener unik ya.
Nah, karena semalam itu agak gelap, nah ini terang banget, jadi teman-teman bisa lihat konsep dari jembatannya ini. Yang aku bilang di setiap setelah jembatannya itu dikasih karet-karet gitu supaya enggak licin waktu hujan. Nah, arus air yang semalam aku bilang kencang banget tuh juga kelihatan tuh di bawah teman-teman. Keren banget, riak airnya itu bener-bener bagus banget dan suaranya itu menenangkan banget ya. Nah, di situ air terjun yang nanti juga kita mau ke jembatan yang merah itu ya teman-teman. Oh iya, aku hampir lupa, kita dapat sarapan juga dari homestay-nya ya. Jadi dapat sarapannya dari homestay itu nasi goreng ya teman-teman. Tapi aku lupa fotoin nasinya karena udah keburu dimakan ya. Jadi lumayan juga rasanya, nggak sampai spektakuler banget ya, biasa aja lah gitu ya. Nah, pemandangan di sini benar-benar menyejukkan mata, juga menenangkan hati karena sejuk banget ya teman-teman. Ini udara paginya, ini deket pintu masuk ke parkiran. Dan pertama kali masuk kita tuh akan disambut sama kolam renang sebenarnya. Tapi kolam renangnya ini habis dicuci nih teman-teman. Jadi belum diisi sampai penuh lagi. Jadi kita belum bisa nyemplung main di sini gitu ya. Nah, kolamnya tuh ada dua, ada kolam anak dan kolam yang agak dalam. Nah, kolam anak tuh di sisi yang dekat air mancur kecil yang di sebelah kanan tadi ya. Nah, ini pemandangannya kalau dari sisi kolam aku videoin tuh kayak gini. Nah teman-teman, ini aku lagi explore sama anak aku yang paling kecil untuk mengitari seluruh area penginapan ini. Nah ini tuh juga area tambahan untuk bisa bikin acara di atas ini juga, bisa ngafe juga di sini kalau yang di bawah udah rame gitu ya teman-teman ya. Nah di jembatan merah itu adalah perbatasan antara villa ini dengan villa yang lain di sebelah ya. Nah ini juga bisa jadi ruang serbaguna nih teman-teman, bisa ngadain meeting atau sebagainya gitu. Nah ini dari jembatan kecil itu bisa tembus ke kolamnya ini nih teman-teman. Nah kayak gini, cuman ini tangganya agak sedikit curam ya, jadi harus hati-hati. Nah dari sini udah kelihatan kolam anak dan juga ada villa glampingnya nih di sini. Cakep juga nih teman-teman, buat kalian bisa menikmati alam sambil berenang, juga ada cafe juga, jadi bisa pesan-pesan makanan tuh cepet ya. Nah sebenarnya anak aku tuh pengen banget berenang, cuman aku nggak bawa baju berenang buat dia gitu loh. Nah karena nggak bawa baju renang, jadi aku suruh dia nyemplungin kaki aja buat menikmati dinginnya air di sini. Nah ini aku coba explore lagi untuk ke jembatan merah itu, penasaran ya teman-teman. Jadi kalau untuk ke jembatan merah itu kita berbayar ya. Jadi berbayar sekitar Rp10.000 untuk satu orang. Itu bisa dari jembatan yang ujung villa kita ini ke bagian jalan di luar ya. Jadi muterin jalan aspal tadi itu ya. Nah ini nanti ada orang yang berjaga di situ dan kita akan dikenakan biaya 10.000. Nah teman-teman, setelah kita bayar nih yang ada sama bapaknya ini, kita bisa langsung ke jembatan merah ini dan kita bisa foto-foto air terjun dari sini. Nah buat teman-teman yang mau langsung nyemplung ke air terjunnya juga bisa, udah banyak banget pengunjung yang nyemplung ke sana ya. Tapi lebih ke ujung sebelah kanan itu tuh teman-teman, yang di pojokan situ ya. Nah mungkin enak banget kali berenang di situ ya teman-teman, atau sekedar membasahi badan. Are you happy? Happy. Happy. Buka maskernya aja. Yeay. Yeay. Video nih. Kok nggak mau buka masker? Nggak kelihatan senyumnya. Yeay. Dah, it's okay. Nah teman-teman, itu
itu dia keseruan kami di Bayan Village. Nah, ini adalah beberapa foto waktu kami keliling di kompleks dari Bayan Village ini ya. Seru banget, asik banget. Apalagi kalau kalian bawa baju berenang, kalian bisa banget untuk mandi di sungainya yang deras tadi itu ya. Pasti bener-bener langsung berasa kayak kembali ke alam gitu. Nah teman-teman, selain kita juga di Bayan Village ini di Baturaden untuk nginep semalam, kita juga sempat sebelum pulang ke Bumiayu kita mampir ke hutan pinus di dekat Baturaden juga ya. Nah hutan pinusnya cukup besar banget dan banyak yang menjajakan makanan juga. Dan yang pasti hutan pinusnya itu bagus banget ya. Dan ada jalan setapaknya buat kita yang mau vacation ke sana. Memang untuk perjalanan ke sana agak naik-naik kayak bukit-bukit gitu ya, agak-agak curam gitu. Tapi aksesnya udah bagus dan sampai sana juga kita happy juga menikmati hutan pinus. Walaupun gak lama-lama di sana karena udah keburu sore, tapi beberapa momen akan aku kasih di video kali ini untuk video hutan pinus yang kami kunjungin saat itu ya. Nah teman-teman, di antara beberapa foto kami yang udah aku abadikan waktu kami di sana, ada juga foto-foto makanan yang sempat kami makan di sana ya. Nah ini ada toastnya juga enak. Tehnya ini khas banget teman-teman, karena specialty tehnya ya. Lalu di sini ada pisang gorengnya juga yang enak banget. Lalu ada mie goreng kayak gini. Ini juga lumayan rasanya. Lalu tadi ini spaghetti aglio olio, ini enak juga, rasanya pas. Spaghetti bolognese juga rasanya enak dan pas. Dan ini ada fish and chips juga enak ya teman-teman. Dan ini burger ayam atau chicken burger yang dimakan sama dodot juga enak. Dan tentu aja aku coba kopinya juga lumayan banget. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di hutan pinus yang aku ngomong tadi ya. Hutannya seperti ini, jadi ada tempat parkiran yang cukup luas banget. Dan di setiap spotnya ini kita juga bisa piknik di mana aja yang kita mau ya. Karena hutan pinusnya cukup besar, jadi walaupun rame tapi enggak terlalu kelihatan rame. Di sini juga ada tempat spot-spot untuk foto atau untuk bermain, arena bermain anak-anak. Ada kolam berenang juga nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin mau berenang bisa banget berenang di sini, ada kolam berenangnya. Lalu juga di ujung sana ada permainan perosotan yang besar juga. Dan di sini tuh juga ada jembatan yang cukup panjang dan terbuat dari kayu, jadi kayak jembatan gantung gitu. Anak-anak bisa naik ke jembatan itu untuk uji nyali gitu. Seru juga sih teman-teman. Yang pasti udaranya adem banget dan juga udaranya bersih ya teman-teman. Lalu di sini juga ada sungai-sungai kecil gini ya. Dan di beberapa spot juga ada toilet tentu aja buat kalian yang mungkin mau pipis atau mau cuci-cuci tangan juga bisa. Nah dari sini tuh udah kelihatan ya teman-teman ada jembatannya. Jadi kita bisa menyeberangi jembatan itu. Berbayar ya teman-teman. Di tempat bermain juga berbayar. Aku lupa berapa, tapi kayaknya kira-kira itu 10.000 untuk satu orang untuk menaiki tangga gantung itu tuh ya. Nah untuk memasuki arena permainan juga buat anak-anak yang masih baby juga ada di sini kayak gini. Ini berbayar juga, sekali masuk itu 10.000 waktu itu. Aku nggak tahu kalau untuk harga sekarang ya. Tapi anak-anak cukup enjoy di sini teman-teman ya, menikmati pemandangannya, lalu berfoto-foto. Pokoknya di sini asri dan juga sejuk banget, enak banget udaranya. Nah buat teman-teman yang mau olahraga juga di sini pas banget karena dibikin jalannya itu setapak demi setapak, tangganya juga landai seperti ini. Jadi bisa banget buat kita latihan jalan pelan-pelan menaiki anak tangga satu persatu seperti ini. Kalau buat orang tua mungkin lebih bagus pakai tongkat ya atau sejenisnya supaya nggak capek juga ya. Karena daerah hutan pinus ini kan nggak rata ya, jadi dibikinnya per tangga-tangga kayak gini ya. Nah kalian lihat jembatan yang di atas itu. Nah nanti kita mau melintasi jembatan ini nih teman-teman, supaya anak-anak belajar bagaimana caranya kembali ke alam menggunakan jembatan yang minimalis kayak gitu ya. Mereka exciting banget sih untuk naik di jembatan ini.
Nah teman-teman, ini ada beberapa foto yang aku abadikan saat kita di hutan pinus ya, walaupun tidak lama di sini karena kita harus bergegas pulang ke rumah, tapi kita cukup enjoy banget untuk berrekreasi di sini ya teman-teman. Nah ini ada beberapa foto-foto kita yang sedikit aja yang bisa kita ambil di sini waktu itu. Nah pokoknya buat kalian yang mau healing-healing tipis-tipis nih, bolehlah kesini ya, karena ini tempatnya asri banget, bunga-bunganya juga cantik-cantik banget ya. Untuk area permainan anak juga lumayan banyak, walaupun waktu ini masih rame banget ya, jadi kita nggak terlalu mau main di sana karena udah terlalu ramai ya. Nah demikianlah vlog aku hari ini. Ini adalah perjalanan kami sekitar 2 tahun yang lalu ke Baturaden dan hutan pinus. Sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Semoga vlog ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau liburan dan juga bisa kasih manfaat buat teman-teman yang mau punya ide liburan juga. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Dadah.